Asyik Mustofa, tempat lahir Kendal, tanggal lahir 24 bulan 3 tahun 1988. Yang kedua, peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP elektronik yang asli. Lalu, kartu peserta ujian CSN 2000. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan, baik itu penerimaan CSN, PNS maupun P3K, dan info PPG. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenai surat edaran dari pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, jadwal sesi dan tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara P3K jabatan fungsional tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2023. Lalu isi suratnya apa? Berkenaan dengan hal tersebut, panitia pelaksana seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kabupaten Padang Lawas, formasi tahun anggaran 2023, mengumumkan hal sebagai berikut. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru akan dilaksanakan mulai 10 November sampai dengan 4 Desember. Oke, dimulai 10 November sampai dengan 4 Desember 2023. Di mana titik lokasi ujian pelaksanaannya bertempat di yang pertama Politeknik Negeri Medan, yang kedua Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, dan yang ketiga Imelda Hotel Mentawai Ballroom Padang. Jadi ada 3 titik lokasi ujian bagi P3K jabatan fungsional guru di Kabupaten Padang Lawas. Yang pertama Politeknik Negeri Medan, Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, Imelda Mentawai Ballroom. Yang selanjutnya, daftar nama peserta dan jadwal persesi peserta seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru sebanyak 413 orang. Oke, jadi yang akan mengikuti ujian itu sebanyak 413 orang sebagaimana terlampir di lampiran pertama dan di website Padang Lawas. Peserta seleksi wajib menaati tata tertib peserta seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru sebagaimana lampiran 2 pengumuman ini. Yang selanjutnya, peserta seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru harus memperhatikan jadwal dan sesi secara baik, cermat, dan kelalaian peserta dalam membaca pengumuman ini tidak menjadi tanggung jawab panitia. Panitia seleksi daerah tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penipuan calo yang mengatasnamakan panitia seleksi penerimaan P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2023. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan mudah terpercaya dengan calo atau bentuk penipuan lainnya agar meluluskan teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian dalam P3K jabatan fungsional ini. Oke, jadi ini merupakan surat keterangan atau pengumuman jadwal sesi dan tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara P3K jabatan fungsional tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Nah, selanjutnya kita masuk di lampiran pertama, rincian jadwal dan sesi seleksi calon aparatur sipil negara P3K untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Jadi, ada NIK, nomor peserta, nama, tempat tanggal lahir, nama jabatan, lokasi, dan hari, sesi, ruang, dan pukul. Oke, jadi ini dia ada nama, kita ambil contoh. Nama Yulia Wardani Hasibuan. Nah, ini dia tempat lahir Padang, tanggal lahir
1990 bulan 7 tanggal 19. Nah, ahli pertama guru kelas. Nah, lokasi ujiannya di Imelda Hotel Mentawai Ballroom. Nah, ujiannya tanggal 13 November 2023. Sesi pertama ruang 1 pukul 6.30 sampai dengan 8 tepat. Oke, jadi itu dia contoh yang pertama. Yang kedua, kita ambil lagi Akyar Fadli Anasution, tempat lahir Sibuan, tanggal lahir 7 bulan 7 tahun 1997, nama jabatan ahli pertama guru penjas orkes. Nah, ini sama lokasi ujiannya, Imelda Hotel Mentawai Ballroom, 13 November 2023, sesi pertama ruang 1 pukul 6.30 sampai dengan 8 tepat. Nah, itu dia contoh yang kedua. Ini sampai dengan jumlah yang sudah ditentukan tadi pada surat keterangan atau pengumumannya. Nah, contoh yang terakhir kita ambil nomor urut terakhir dengan nama Asyik Mustofa, tempat lahir Kendal, tanggal lahir 24 bulan 3 tahun 1988, ahli pertama guru agama Islam. Nah, ujiannya di kantor regional 12 BKN Pekanbaru. Sabtu 2 Desember 2023, ruang 1, sesi 1, pukul 6.30 sampai dengan 8 tepat. Nah, bisa juga teman-teman lihat di lampiran 1 dan bisa juga teman-teman lihat di website resmi kabupaten. Dan yang terakhir, lampiran kedua, tata tertib. Tata tertib peserta seleksi kompetensi. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, kewajiban bagi peserta. Peserta wajib hadir paling lambat 90 menit sebelum seleksi dimulai. Oke, jadi tadi dimulai pukul 6.30, maka 90 menit sebelum pukul 6.30 kita sudah hadir di tempat ujian atau di titik lokasi ujian. Yang kedua, peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP elektronik yang asli. Lalu kartu peserta ujian CSN 2023 yang asli. Yang ketiga, peserta menggunakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu dengan ketentuan sebagai berikut. Baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak. Celana panjang atau rok berwarna hitam bukan jeans. Jilbab polos berwarna hitam bagi yang menggunakan jilbab. Sepatu hitam polos. Yang keempat, peserta wajib menggunakan masker. Selanjutnya, peserta wajib melakukan registrasi dan mendapatkan PIN dari petugas panitia sebelum seleksi kompetensi dasar atau SKD dimulai. Selanjutnya, peserta melakukan penitipan barang pada loker yang telah disediakan oleh panitia dan petugas panitia melakukan body checking atau pemeriksaan tubuh kepada peserta. Peserta masuk dan duduk pada ruang tunggu steril sesuai dengan nomor bangku yang telah disediakan oleh panitia. Lalu peserta masuk dan duduk pada ruang ujian sesuai dengan nomor meja yang telah disediakan oleh panitia. Dan yang terakhir, peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dapat langsung meninggalkan lokasi ujian secara tertib. Nah, larangan bagi peserta yang terlambat sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dinyatakan gugur. Nah, ini yang harus kita perhatikan bagi teman-teman. Wajib datang sebelum atau 90 menit sebelum kita ujian. Jangan kita datang terlambat, maka kita tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi ujian dan dinyatakan gugur. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa buku-buku dan catatan lainnya, kalkulator, telepon genggam atau HP, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, makanan dan minuman, senjata api, tajam atau sejenisnya, barang berharga atau perhiasan. Peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan sesama peserta tes,
menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian, keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia pengawas, merokok dalam ruang tes, menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. Nah, sanksi jika dilakukan yaitu peserta yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf A, kewajiban tidak diperkenankan mengikuti ujian seleksi CSN dan dinyatakan gugur. Peserta yang melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan pada huruf B dan dinyatakan gugur. Lain-lain, pendamping atau keluarga peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Hasil live score dapat dilihat pada kanal YouTube Kantor Regional 6 Medan. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan. Nah, ini ditandatangani 8 November, Sekretaris Daerah Bapak Arpan NST Esos. Nah, inilah dia pengumuman jadwal sesi dan tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara P3K khususnya tenaga guru. Bisa cek nama teman-teman di website resmi kabupaten. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa belajar dan juga berdoa agar lulus menjadi ASN di tahun 2023 ini. See you next video.